Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang judul Phenol Formaldehid. Sebelum itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Di sini ada saya sendiri, yaitu Ahmad Muftaudin, dengan NIM 211420005. Terus kemudian ada Fitri Aufi. Silakan Fitri Aufi. Baik, kemudian ada saya Fitri Alfi Aulia dengan NIM 211420050. Kemudian ada Muhammad Akbar. Silakan Muhammad Akbar. Kemudian dengan saya sendiri, Muhammad Akbar Putra Nurdinansyah dengan NIM 211420059. Dan terakhir ada Mulia Nur. Silakan Muli. Baik, terima kasih. Dengan saya sendiri yaitu Mulia Nuriski dengan NIM 211420061. Oke, baik. Kita lanjut saja ke daftar isi. Di sini kami mencakup pengertian, perbedaan, jenis-jenis, dan reaksi pembentukannya. Untuk pengertian sendiri akan dijelaskan oleh Muhammad Akbar. Silakan. Baik, apa itu formaldehid? Seperti yang kita ketahui, formaldehid merupakan resin sintetis yang pertama kali digunakan secara komersial baik dalam industri plastik maupun cat. Fenol formaldehid dihasilkan dari reaksi polimerisasi antara fenol dan formaldehid. Reaksi ini terjadi antara fenol pada posisi otro maupun para dengan formaldehid untuk membentuk rantai cross-linking dan pada akhirnya akan membentuk jaringan 3 dimensi. Fenol formaldehid termasuk kelompok resin sintetis yang dihasilkan dari reaksi polimerisasi antara fenol dan formaldehid. Dan selanjutnya, perbedaan yang akan dipaparkan oleh Mulia Nuriski. Baik, terima kasih Saudara Akbar. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan. Nah, di sini ada perbedaan antara fenol dan formaldehid. Yang pertama, untuk perbedaan dari fenol. Poin pertama yaitu fenol memiliki kelarutan terbatas dalam air yakni 8,2 gram per 100 mili. Kemudian, poin yang kedua, fenol didapatkan melalui oksidasi sebagian pada benzen atau asam benzoat. Kemudian poin yang ketiga yaitu fenol biasa digunakan sebagai antiseptik. Poin yang keempat yaitu memiliki karakteristik dari fenol antara lain A. Mengandung gugus OH terikat pada sp2 hibrida. Kemudian B. Mempunyai titik didih yang tinggi. C. Mempunyai rumus molekul ROH di mana R adalah gugus aril. Kemudian D. Yaitu larut dalam pelarut organik. Kemudian yang E. Berupa padatan kristal yang tidak berwarna. F. Mempunyai massa molar 94,110 gram per mol. Kemudian G mempunyai titik didih 181,9 derajat Celcius. Kemudian H mempunyai titik lembur 40,9 derajat Celcius. Dan sedangkan formaldehid yaitu memiliki 4 poin. Yang poin pertama yaitu dapat dioksidasi oleh oksigen atmosfer. Kemudian 2, formaldehida menampilkan sifat kimiawi lebih reaktif daripada aldehida lainnya. Kemudian poin yang keempat, berfungsi sebagai desinfektan sebagai bahan pengawet dan pembersih. Kemudian poin keempat, karakteristik formaldehida yaitu antara lain poin pertama, rumus molekul CH2O, kemudian poin yang kedua, massa molar 30,03 gram per mol, kemudian poin yang ketiga yaitu gas tidak berwarna, kemudian poin yang keempat, massa jenis 1 kg per meter kubik, yaitu dalam keadaan gas, kemudian poin yang kelima yaitu titik lembur di minus 117 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya yaitu di minus 19,9
3 derajat Celcius. Serta poin selanjutnya yaitu bentuk molekul trigonal, planar. Kemudian poin yang terakhir yaitu mudah terbakar dan beracun. Sehingga dari perbedaan ini kita mengetahui karakteristik yang lebih detail terhadap perbedaan dari fenol dan formaldehida. Salah satunya dari titik didihnya, titik leburnya, sedangkan dari lainnya juga bisa dikarakteristikan terhadap perbedaan tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Oke, di sini ada jenis-jenis katalis ya, di mana resol sendiri itu merupakan hasil reaksi antara fenol dengan formaldehid oleh adanya katalis basa. Jenis katalis basa yang sering digunakan adalah natrium hidroksida dan amonium hidroksida, itu pada pH 8-11. Kemudian ada novalak. Novalak sendiri itu merupakan hasil reaksi antara fenol akses dengan formaldehid oleh adanya katalis asam. Jenis katalis asam yang sering digunakan itu asam sulfat, asam klorida, dan asam oksalat dengan konsentrasinya yang rendah. Hasil reaksinya itu akan membentuk sebuah produk ya yang termosplas dengan berat molekul 500-900 gram. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Fitri Alfi, silahkan. Nah, berdasarkan perbandingan jenis katalis tadi yang telah dijelaskan, bahwasanya resin fenol formaldehid ini dibagi menjadi dua, yaitu novolak dan resol. Kemudian reaksi pembentukan resol yaitu menggunakan reaksi adisi atau metilasi. Nah, pada tahap pertama, fenol dan formaldehid akan bereaksi secara adisi membentuk monomethyl fenol. Kemudian pada monomethyl fenol yang telah terbentuk, masih ada dua gugus reaktif yang dapat bereaksi lagi dengan formaldehid yang akan menjadi dimetil fenol. Selanjutnya, dan pada akhirnya akan membentuk trimethylphenol. Next. Jenis yang kedua yaitu ada novolak. Novolak sendiri menggunakan reaksi adisi metilasi seperti resol tadi. Pada tahap pertama, fenol dan formaldehid akan bereaksi membentuk monomethylfenol. Kemudian next. Nah, reaksi selanjutnya yaitu ada reaksi kondensasi polimerisasi atau metilenasi. Pada tahap ini, gugus metilol akan bereaksi dengan fenol membentuk jembatan metilen dan air. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum Wabillahi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.